Selamat Natal Bapak Ibu. Saudara, kita percaya bahwa sebelum Tuhan datang yang kedua kali, terjadi pemulihan segala sesuatu. Kalau dalam Yesaya 60, itulah masa keemasan, masa kemuliaan Tuhan yang Dia berikan kepada gerejanya. Namun di dalam Yesaya 60 mengapa dikatakan bangkitlah yang pertama? Karena Tuhan ngomong bahwa kegelapan itu akan menutupi bumi. Itu bicara tentang bencana demi bencana, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat di seluruh dunia loh. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi ada banyak orang yang merasa kelam, gelap, tertekan karena banyak masalah. Hari ini Natal yang khusus, saudara. Ya. Saya diberkati banget dengan tampilan choir yang berbeda. Dan di situ juga saudara bisa melihat ada orang yang biasa jadi WL ada di situ. Ya, kalau Bapak Ibu malam ini memperhatikan semua, kita bisa memetik banyak pelajaran. Gak ada yang hebat, Bapak Ibu. Dan justru salah satu yang orang gak bisa lihat sesuatu yang dari Tuhan adalah kesombongan. Gak mau rendah hati. Waktu kami berdoa, Tuhan, ayat apa atau tentang apa Natal ini? Tuhan berikan bangkit dan kasih mula-mula. Sesuai dengan Yesaya 60, bangkit. Dan untuk menghadapi tahun depan, Bapak Ibu, yang menjadi masalah itu masalah hati. Kita lihat tadi ya, masalah itu bermacam-macam dan penyebabnya juga bermacam-macam. Ada yang karena roh, ada yang tidak, ada yang karena makanan. Nanti tahun depan kita mau belajar, saudara. Sehingga kita belajar mendeteksi setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, dan kita tidak masuk dalam kekelaman. Bapak Ibu bisa tetap melihat Tuhan dalam segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Ya. Memang saudara, di Alkitab banyak loh, di Perjanjian Baru, persoalan yang terjadi karena roh. Ya, kita lihat. Ya, ini judulnya. Kita bangkit kasih mula-mula. Ya, kita minta saudara. Sampai saya mau menyampaikan ini sungguh tidak mudah, saudara. Saya sampai ada beberapa hal yang saya tidak mengizinkan ngobrol supaya hati saya nih, saudara. Ya, karena saya nggak merasa hebat, saya nggak bisa mampu. Supaya tahun depan setiap kita itu siap, saudara, menghadapi segala sesuatu yang mungkin sudah terkejut. Loh, kok begini? Katanya janji Tuhan transfer of wealth. Dan wealth itu yang pertama adalah jiwa, Bapak Ibu, bukan uang. Ini gak mudah loh, saudara. Saya udah cerita singgung berkali-kali betapa hebatnya Tuhan menjamah. Ada banyak saudara kita. Dan kita terus berdoa, Tuhan, kapan kita mulai mengajar mereka? Sampai mereka bilang, udah kerja apapun mau, kami mau belajar. Saudara, ini belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Betul-betul Yesaya 60 ayat 7 itu terjadi dengan ajaib.
Dan saya tahu semua janji Tuhan sedang digenapi. Yang jadi masalah Bapak Ibu, kalau hati kita nih gak beres, saudara gak bisa lihat semua. Orang lain bisa lihat, orang lain bisa rasakan, kita bisa enggak. Tuhan izinkan masalah kita bisa salah paham. Sesuatu yang karena roh kita keliru pakai pikiran kita. Sesuatu yang karena keadaan kita pikir roh. Dan itu membuat orang bisa kecewa. Saya mau lihat satu ayat contoh. Bapak Ibu lihat ya, ketika Yesus melihat orang banyak makin ia menegur roh jahat itu dengan keras. Jadi ada persoalan yang penyebabnya tuh roh. Ini saya kasih contoh, saudara saya nggak janji dengan panitia. Tapi di sini supaya Bapak Ibu tahu, tahun depan ada roh jahat yang mulai kapanpun, saudara. Alkitab berkata dia pencuri, pembunuh, pembinasa, aktif. Dia nggak pengen gerejanya mencapai target. Dia nggak ingin kita percaya bahwa Tuhan jauh lebih hebat dari kelemahan kita. Dan itu pekerjaan roh. Nah, menarik. Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Ada banyak orang yang bisu dan tuli. Gak bisa mengucap syukur. Tidak bisa dengar berita yang baik yang dari Tuhan. Gak bisa nangkep apa yang Tuhan mau. Bisu dan tuli. Dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk di dunia ini, saudara. Ngucap syukur aja gak bisa. Orang pada tanya tentang peristiwa yang saya alami, keajaiban anugerah Tuhan waktu kami family time. Sebetulnya saya nggak nyari, saudara. Dua peristiwa sama-sama orang pecinta anjing. Yang dulu waktu saya digendam, ini juga pecinta anjing, orang yang lain. Mereka bilang sejak itu, saudara, aku sekarang baca Alkitab. Sekarang aku berdoa. Sekarang aku ibadah. Saya kaget loh Bapak Ibu. Hanya mendengar apa yang kami alami. Saya nggak ngerti Bapak Ibu. Waktu dia ngomong jangan ke Bangkok tanggal segini, itu cuaca buruk, ada pengaruh dari Filipina, saya nggak pedulikan. Begitu kejadian, badai itu saya lihat, saya baru sadar loh Bapak Ibu. Saya tanya, loh kok kamu ngerti? Istri saya kerjaannya just tip di Bangkok. Saya kaget. Tapi semua tidak mungkin saya rubah. Anak saya datang, gak mungkin datang harus langsung pulang Victor. Gak mungkin kami ganti tiket pesawat semua, mahal. Di situ saya tahu saudara, Yesus nama di atas segala nama. Cuaca, apapun, Tuhan Yesus lebih hebat. Itu sebabnya kita mau belajar, saudara. Ini menarik sekali. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Ini buat Bapak Ibu yang sering mengusir setan juga mengerti, harus ngerti. Setelah mengusir jangan ada perintah tidak boleh masuki lagi. Ya, tidak semua karena roh. Tapi banyak Alkitab saudara karena roh. Menarik sekali. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Saudara, saya diceritakan sama ahli Alkitab. Setelah Yesus mengusir setan itu, orang sempat berpikir, setelah diusir kok malah mati. Saudara, kadang-kadang kita melihat ya, setelah kita melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki, seolah-olah yang saudara lihat itu tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan waktu diusir, ini yang usir Yesus loh Bapak Ibu.
Roh itu berteriak menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Saudara, ada peristiwa-peristiwa yang seringkali membuat kita goncang juga. Kenapa? Mengapa? Tapi kalau engkau percaya, Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun. Dan dia lebih hebat dari kelemahan kita. Dia lebih besar dari persoalan kita. Endingnya pasti ajaib. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu, membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Peristiwa ini, saudara, membuat nama Tuhan dipermuliakan. Saudara dan saya tidak pernah lepas dari masalah. Tapi kalau saudara mengerti dan hati kita kembali ke Tuhan, engkau akan tahu, oh ini roh, ini bukan. Sehingga kita gak bingung. Dan Tuhan banyak cara untuk menolong apapun masalah kita. Yang saya katakan, coba bayangin suatu waktu itu kita ngajak sekeluarga, cuma ayo kita berdoa, ngucap syukur. Saya nggak usir cuaca, nggak, saya bilang kita mengucap syukur. Teman saya bilang, waduh, kamu lebih baik tiketnya diganti tanggal 10. Aduh, nah saya baru 2 hari, anak saya Victor baru datang dari Hong Kong, semuanya nggak mungkin. Saya nggak mau cerita sama keluarga, saya nggak mau buat suasana nggak enak. Saya cuma ajak, ayo kita doa mengucap syukur. Dan Bapak Ibu waktu dia SMS saya, Pak kamu di mana? Di airport. Oh bisa, ini banjir loh daerah tempat saya nginep, tempat yang paling banjir. Oh lebih dari itu, kami sudah sampai ke Kuala Lumpur. Dan orang itu kagum bukan kepada saya, kagum kepada Yesus yang ajaib. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Hebat ya. Dia bilang, ya makanya kamu baca Alkitab, kenali Tuhan. Dan dia besoknya, aku sekarang baca Alkitab. Saudara, saat teduh kita, waktu kita dengan Tuhan, karena banyak saudara, ya di dunia ini yang membuat berita-berita yang gak enak. Dan kalau hati kita gak beres, Tuhan pegang tangan saudara juga saudara gak tahu. Tuhan bilang jangan takut, ayo bangkit, kita gak sadar. Dalam kisah tadi ini saudara, ada 2 pelajaran menarik sekali. Yang pertama, Tuhan memberi pelajaran kepada murid-muridnya. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Ya, saudara, kadang-kadang ada orang, kenapa nggak bisa diusir? Ya, tadi bagus, saudara pengertian bagus. Oh, serangan balik itu nggak ada, Bapak Ibu. Yang menjadi masalah bukan serangan balik, yang jadi masalah saudara adalah diri kita. Coba lihat. Jawab Yesus, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Artinya apa saudara? Murid-murid secara fisik dekat dengan Yesus, hatinya jauh. Ada banyak orang ke gereja, fisiknya, hatinya jauh. Saudara gak bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Makanya saya bilang tadi, kalau hari ini saudara perhatikan, dari yang datang, yang ini para choir aja saya bilang, wah luar biasa. Suaranya saya, kok beda ya. Di sini nggak ada orang hebat, nggak ada orang biasa, yang biasa WL juga ada di sini. Ini sebuah, wah ini sesuatu yang beda. Ya, banyak orang saudara, fisiknya dekat dengan Yesus, tapi hatinya jauh. Tuhan bilang kamu doa. Waktu saat teduh saudara. Makanya saya bilang anak-anak waktu kecil loh saudara, papa gak nuntut apa-apa. Papa cuma bilang baca Alkitab, doa. Nanti kamu kenal siapa Tuhannya papa. Yang membuat hidup papa berubah. Yang membuat kita bisa diberkati. Yang membuat kita bisa dipakai Tuhan. Kenali Tuhan. Saudara, kita sedang banyak masalah. Tapi percayalah Tuhan kita ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Immanuel.
Nah, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak ini pelajaran pertama ya tentang diri kita. Yang jadi masalah bukan setannya tapi kitanya. Karena roh Allah dalam saudara dan saya jauh lebih besar. Yang percaya katakan, saya udah kasih contoh ya, saya pernah berlomba nembak tikus, saudara. Pakai senapan yang jelek, pelurunya bagus, ditembak saudara, tikus yang besar dia nggak mati. Begitu saya pinjam senapan yang bagus, yang kualitas, peluru yang sama, mati. Bukan pelurunya, senapannya. Ngerti Bapak Ibu? Bukan Yesusnya, bukan setannya, kitanya nih. Kalau engkau punya saat teduh yang baik dengan Tuhan, hatimu sensitif mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan gak mau, percayalah gak ada yang menakutkan hidupmu. Yang percaya katakan, gak usah pusing ini setan apa, gak usah Bapak Ibu. Waktu di Bangkok kita gak ngusir-ngusir, cuma mengucap syukur Tuhan engkau percaya, engkau yang membawa kami family time, ketemu keluarga, kita doa. Tuhan buat keajaiban. Ada kalanya harus ngusir, tidak selalu sama. Itulah hidup yang indah bersama Tuhan, kasihnya baru setiap pagi. Yang percaya katakan. Nah, sekarang pelajaran buat ayah anak itu. Lalu Yesus bertanya pada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun dalam air untuk membinasakan. Memang setan tuh kerjanya seperti itu. Terus dia ngomong, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanlah kami. Menarik saudara. Yesus menjawab, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah ini menarik Bapak Ibu. Segera ayah anak itu berteriak nih, kalau sama Tuhan jangan menunda, jangan lambat. Segera ayah itu berlera, aku percaya. Aneh ya, aku percaya tapi ngomongnya apa? Tolonglah aku. Jadi mulut kita sering kali, aku percaya mujizat terjadi, aku punya Tuhan. Kita nyanyi saudara, mulutnya, hatinya, bobotnya rendah. Aku percaya tapi tolong aku, dia sadar Bapak Ibu. Nah malam ini yang kita minta, yang Tuhan minta adalah, Tuhan bangkitkan cintamu di hidup setiap kita, di keluarga kita. Supaya tahun depan Bapak Ibu, apa yang Tuhan rencanakan, kita tidak terbingungkan dengan apapun. Tapi percayalah, tidak ada janji Tuhan yang tidak terjadi. Semua akan digenapi dengan ajaib. Buktinya itu saudara. Saya bilang kita di Bangkok gak pakai tengang-tengking. Kita hanya mengucap syukur. Dia bilang, oh Pak, ini istri saya bilang loh, ramalan cuaca di Bangkok selama ini akurat. Lah saya mau apa? Saya bilang gak bisa. Tapi Tuhan ajaib. Tuhan menolong dengan cara yang ajaib. Dia Tuhan Jehovah Sebaot, dia penguasa alam semesta. Halo, komplit Bapak Ibu, kenali Tuhan tuh. Makades, Jehovah Rafa, kenali saudara. Yesus itu luar biasa. Nah, ini yang perlu saudara, di pihak murid-murid. Tuhan tahu hatinya, ya nggak deket kepada orang tuanya. Dia minta, beri aku Tuhan untuk percaya. Nanti kita belajar. Ya, ini terakhir. Bapak Ibu harus kenal Yesus sebagai Imam Besar Agung. Penulis Ibrani mengatakan karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung, perhatiin ya, yang telah melintasi semua langit, semua masalah, semua persoalan. Yesus lahir sampai mati, dia sudah lintasi semua langit. Langit persoalan, langit kematian, langit neraka, semua sudah dikalahkan. Yaitu Yesus anak Allah. Perhatiin ya,
baiklah kita teguh berpegang kepada apa Bapak Ibu? Inilah saudara. Ternyata untuk kembali minta kasih mula-mula nggak bisa nggak melalui iman. Imannya dipulihkan, pengharapannya dipulihkan, baru kasih. Contohnya apa ini? Kenapa Petrus ditanyain Tuhan sampai 3 kali? Lihat, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku kata Yesus, menggembalakan dombaku. Tanya sekali cukup, kenapa 3 kali? Karena iman, karena pengharapan, dan mencapai apa Bapak Ibu? Jawaban Petrus yang pertama membangkitkan, memulihkan iman. Jawaban Petrus yang kedua memulihkan pengharapan. Dan jawaban Petrus yang ketiga sampai dia sedih dan nangis, Tuhan pulihkan apa Bapak Ibu? Kasihnya. Jadi ternyata saudara, kalau Bapak Ibu kenal imam besar, Tuhan berkata pengakuan iman. Kenapa kita? Setiap orang beda-beda. Ada orang yang respon, ada orang yang tidak. Ada orang yang anggap enteng perkataan. Padahal Tuhan berkata mati dan hidupmu tergantung lidahmu. Makanya saya bilang sorry, saya bilang kasih tahu, saya nggak mau terima telepon. Aduh, itu hati nggak enak Bapak. Kita ini kerjaannya gede, kerjaannya besar. Betul-betul belum pernah terjadi, saudara. Saya nggak bisa cerita. Kebutuhannya sangat besar. Ini belum, itu belum. Aduh, saudara, saya tuh dengan Adi, saudara, selalu dari apapun, dari Bapak tinggal segini, ya Adi. Terus kita lapor, Pak kita butuh ini, kita lapor, Pak harus ini, kita lapor, sekolah begini, ini begini. Saudara, kalau kita lihatnya masalah, stres, percayalah Tuhan kita ajaib, dia pasti sanggup menolong. Nah ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Ayo ucapkan, Tuhan aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau. Ini kuncinya saudara. Pengakuan iman. Nah, apa bedanya? Ini bukan iman, ini imam. Imam besar agung perjanjian lama dengan imam besar agung Yesus. Kalau imam besar agung perjanjian lama, tugasnya dan kemampuannya sangat terbatas. Orang Israel berdoa memintakan ampun, dia hadapkan ke Tuhan. Dia sebagai pengantara, Tuhan ampuni bangsamu, ampuni rajamu, ampuni umatmu. Kalau imam besar perjanjian baru Yesus, bukan cuman itu. Yesus lebih suka, jawab, lebih suka pengakuan iman. Aku percaya Tuhan kau sanggup. Aku percaya Tuhan engkau sanggup menolong. Aku percaya Tuhan pertolonganmu tidak terlambat. Aku percaya roh Allah dalam diriku jauh lebih besar. Aku percaya engkau nama di atas segala nama. Itu pengakuan iman. Yang percaya katakan, Tuhan lebih suka itu. Daripada Tuhan ampuni. Tuhan, ya anakku kalah. Datang lagi Tuhan ampuni. Gak apa-apa, 7 kali orang benar bangkit. Tapi dia lebih berkata, Tuhan Engkau sudah memberikan aku kemenangan. Aku percaya ada masalah. Saya bilang Adi, aduh kadang-kadang saudara, ada banyak, waduh rasanya. Tapi percayalah, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan. Tuhan punya banyak cara. Nah ini saya mau singgung saudara. Apa yang menyebabkan imam-imam di perjanjian baru waktu Yesus datang mereka gak siap? Hanas dan Kayafas tinggal di bait Allah tapi hatinya jauh. Sampai terpaksa Tuhan ngomong kepada Yohanes Pembaptis,
Yohanes Pembaptis pun tidak siap. Begitu masuk penjara, proses dia nggak bisa terima, kecewa. Saudara tahu penyebabnya apa? Saya baca, saya kaget. Dari kitab Maleakhi sampai Matius 400 tahun, bukan 4 tahun, bukan 40 tahun, 400 tahun itu disebut masa keheningan. Tuhan gak bicara. Disitulah mereka gak siap. Disitulah mereka gak yakin kalau itu juru selamat. 400 tahun. Hari ini kita sama saudara. Janji Tuhan buat gerejanya itu luar biasa. Ada masa keemasan, ada masa kejayaan, ada masa kemuliaan. Halo? Tuhan berkata akan pulihkan segala sesuatu. Yang percaya katakan, Tuhan sudah kasih tanda-tanda loh saudara. Tapi kadang-kadang, kok gak didukung oleh keadaan ya? Kok gak didukung oleh situasi? Memang seperti itu. Makanya perlu situasi yang buruk dikalahkan dengan pengakuan iman. Yang percaya katakan, yuk saya ajak saudara pengakuan iman. Kita bangkit berdiri. Saudara ini bagus, semuanya kukatakan saya sudah sampaikan 2 minggu lalu ya. Supaya kamu beroleh apa Bapak Ibu? Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ini yang gak bisa diterima oleh Yohanes Baptis. Mengapa di penjara? Ini banyak gak diterima oleh banyak orang Kristen. Kenapa aku ada masalah? Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tidak ada satupun tokoh yang pernah lahir yang mengatakan aku telah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan dunia. Duniamu masing-masing. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau menguatkan hatiku. Karena Engkau sudah mengalahkan duniaku masing-masing. Aku percaya Tuhan, aku berasal dari Allah. Aku telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh Allah yang ada dalam diriku jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Aku bersyukur Tuhan kepadamu yang telah memberikan kepada kami kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih karunia ajaib. Ini namanya orang Kristen akhir zaman. Engkau tidak pernah terkalahkan. Apapun yang bisa disebut itu nama Yesus, nama di atas segala nama. Itulah sebabnya Allah telah sangat meninggikan dia. Karena Yesus nama di atas segala. Sakit nama enggak? Utang nama enggak? Persoalan nama enggak? Yesus nama dia segala nama. Katakan aku percaya Tuhan. Engkau Yesus yang ajaib. Engkau nama di atas segala nama. Yang tidak pernah meninggalkan hidupku dan keluargaku. Engkau sanggup melakukan apapun yang kami tidak sanggup lakukan. Aku percaya Tuhan. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit, yang ada di batas bumi dan di bawah bumi, semua tunduk kepada Yesus. Katakan kami percaya. Segala lidah pasti mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.